Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Demikian Titus pasal 3 ayat 1. Tema kita, ingatlah selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Titus pasal 3 ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada Titus agar dia mengingatkan jemaat supaya mereka senantiasa tunduk pada pemerintah, tetapi juga taat dan siap melakukan setiap pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dimaksud itu adalah merupakan pelayanan sebagai orang percaya. Paulus mengingatkan bahwa orang Kristen adalah warga ataupun penduduk bumi, tetapi juga sekaligus sebagai warga kerajaan Allah. Jadi kita memiliki dui kewarganegaraan. Oleh sebab itu keduanya harus berjalan seimbang. Mengapa orang Kristen harus menjadi pribadi yang taat? Tentu karena kita sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang ajaib. Jadi ingatlah selalu. Apa yang harus kita ingat? Pertama, ingatlah bagaimana keadaanmu dahulu. Dalam ayat 3 disebutkan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu keadaan kita dahulu, penuh dengan dosa. Tapi sekarang, kita sudah diampuni, kita sudah diubahkan, sehingga sekarang keadaan kita berbeda. Sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ini sesuatu yang harus kita syukuri dan ingatlah selalu. Yang kedua, ingatlah apa yang Tuhan lakukan bagi saudara. Dalam ayat 4-7, sesungguhnya disebutkan bahwa kita tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Tidak layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Namun semua itu terjadi semata-mata karena kemurahan, karena anugerah Tuhan semata-mata. Dalam ayat 5-6 disebutkan, pada waktu itu Dia yang telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi saudara, kita tidak boleh lupa akan hal ini. Ingatlah selalu akan anugerah Tuhan yang berlaku bagi kita sekarang ini, bahkan terus-menerus. Jika sampai saat ini kita hidup dan memiliki pengharapan, itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang sudah melahirkan kita secara rohani. Dan tidak hanya melahirkan secara rohani, tapi juga memberikan kita pertumbuhan rohani. Karena itu, jangan pernah lupa bersyukur akan anugerah yang sangat spesial ini. Ingatlah akan karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang ketiga, ingatlah apa yang Tuhan harapkan dari saudara. Saudara yang terkasih, mengucap syukur itu adalah ekspresi yang tidak mungkin kita bendung karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Tetapi tidak berhenti hanya sampai mengucap syukur dengan perkataan. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Tuhan mengharapkan supaya kita melakukan pekerjaan baik. Salah satu tema penting di dalam surat Titus adalah pekerjaan baik atau berbuat baik. Berbuat baik karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Berbuat baik bukan lagi sebagai syarat supaya kita diselamatkan, tapi berbuat baik
sebagai respon kita terhadap anugerah keselamatan. Karena kita sudah mengalami keselamatan, perbuatan Tuhan yang begitu baik, maka seharusnya kita melakukan perbuatan baik itu sebagai tanda syukur bahkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kita selalu bergiat di dalam perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang didasarkan kepada iman yang sejati. Perbuatan baik yang dilandasi oleh kasih kita kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita ingat selalu. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa kita berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Jangan kita pura-pura lupa, ya. Jangan kita mengabaikan tanggung jawab kita. Ingat kebaikan Tuhan, ingat anugerahnya, maka kita ingat ada pesannya supaya kehidupan kita menjadi berkat melalui pekerjaan baik atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita supaya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengingat segala kebaikan Tuhan, dan terhadap segala kebaikan atau anugerah Tuhan, kami pun mau melayani Tuhan, melakukan perbuatan baik, supaya melalui kehidupan kami Tuhan dimuliakan, dan banyak orang lain juga diberkati. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian, saudara, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam melakukan segala perbuatan yang baik. Shalom.